Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Cahyani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin membuat video mengenai kapilaritas, yaitu proses terjadinya air dan tisu. Selamat menonton. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, di sini saya mau ngejelasin apa sih kapilaritas itu. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler, pembuluh atau celah sempit. Kapilaritas ini disebabkan oleh adanya interaksi antara molekul zat cair dengan molekul bahan pada dinding celah sempit tersebut. Interaksi ini disebut gaya adesi dan kohesi. Nah, di sini saya mau ngejelasin apa aja sih bahan-bahannya. Yang pertama itu ada air. Yang kedua ada gelas, wadah atau apapun itu sebanyak 6 buah. Yang ketiga ada tisu. Yang keempat ada sendok, dan yang terakhir ada pewarna makanan. Kalau udah siapin bahan-bahannya yang dibutuhkan kayak tadi, itu pertama-tama kita tuangin air ke gelasnya. Nah, yang harus dituangin itu selang-seling. Misalnya di sini, berarti nanti di sini sama di sini ya. Nah, di sini saya pakai wadah sekitar 300 ml, berarti saya masukin setengahnya, berarti airnya sebanyak 150 ml. Nah, kalau udah kita tuangin airnya, di sini saya mau pakai pewarna makanan. Nah, ini tuh yang pertama ada warna hitam. Kita tuangin secukupnya aja ya. Saya nuangin 2 tetes. Nah, buat ya warna yang kedua itu ada warna merah tua. Sama di sini saya juga nuangin 2 tetes. Nah, warna yang terakhir saya pakai warna kuning tua. Di sini juga tuangin 2 tetes ya. Nah, kalau udah kita aduk pakai sendok yang tadi. Kayaknya untuk yang saya yang warna kuning bakal saya tambah lagi sampai agak tua karena kurang. Nah, di sini udah ada 3 gelas. Yang pertama warnanya hitam, merah tua, sama kuning tua. Nah, selanjutnya kita harus ambil tisu sebanyak 5. Nah, tisunya itu kita ambil 1, terus kita lipat. Terus kita tekuk kayak gini, terus kita masukin ke sini 1. Ke wadah yang ke 1 kita masukin. Terus 1 lagi tisunya. Kita lipat juga. Kita masukin ke sini. Nah, 1 lagi. Ini kita lakuin ke semua gelas ya.
ini tisu yang terakhir deh. Nah, kalau udah kayak gini, itu kita tinggal tunggu selama 5 jam. Nah, nanti kalau udah 5 jam, kita kembali lagi ya. Nah, ini udah didiemin selama 1 jam. Nah, bisa dilihat kan perubahannya tuh apa sih. Nah, terus kita bakal balik lagi kalau udah didiemin 2 jam ya. Dah. Nah, balik lagi nih, ini udah didiemin selama 2 jam ya. Airnya tambah lama tambah nyurut, tambah lama tambah nambah, dan warnanya juga jadi nyatu gitu guys. Nanti kita balik lagi ya kalau udah 3 jam. Dadah. Nah, balik lagi nih, ini udah didiemin selama 3 jam ya. Airnya tambah lama, yang ini kita surut, terus dia pindah gitu kan. Terus warnanya emang berubah guys, ternyata guys. Nah, kita dieminnya selama 3 jam aja udah segini, jadi gitu aja kali ya. Nah, ini kalau didiemin selama 3 jam ya, bisa dilihat kan perubahannya, lama-lama airnya makin pindah ke tempat yang tadi kosong, jadi lumayan penuh. Gak penuh sih, kayak setengah, enggak sih, seberapa aja. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita buat kesimpulannya ya di akhir video. Dadah. Nah, sebelumnya di awal video udah dijelaskan kan apa sih kapilaritas itu. Nah, di sini bakal dijelasin lagi lebih detail apa sih kapilaritas itu. Nah, kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler, pembuluh atau celah sempit. Kapilaritas ini disebabkan oleh adanya interaksi antara molekul zat cair dengan molekul bahan pada dinding celah sempit tersebut. Interaksi ini disebut gaya adhesi dan kohesi. Dinding akan mengadakan reaksi sebagai balasan atas aksi dan menarik zat cair ke atas dengan gaya yang sama besar. Pada keadaan setimbang, komponen vertikal gaya tarik dinding sebanding dengan berat air yang naik. Permukaan air dan permukaan air raksa yang mengalami kenaikan atau penurunan juga merupakan akibat tegangan permukaan. Penyebab sunting. Peristiwa kapilaritas disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Tegangan permukaan bekerja sepanjang keliling pipa kapiler yang menarik zat cair dengan gaya. Nah, peristiwa sunting kejadian sehari-hari banyak yang memanfaatkan prinsip kapilaritas. Peristiwa naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor adalah peristiwa kapilaritas. Penghisapan air dan unsur hara oleh tumbuhan melalui jaringan kapiler merupakan peristiwa kapilaritas. Hal lainnya yaitu penghisapan air oleh kertas atau kain juga merupakan peristiwa kapilaritas. Nah, di sini saya mau ngejelasin apa sih gaya kohesi dan gaya adhesi. Nah, gaya kohesi adalah tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Gaya kohesi menyebabkan suatu zat tidak dapat menempel pada zat lain. Sedangkan gaya adhesi menyebabkan suatu zat dapat menempel pada zat lain. Dari gambar di atas, kamu dapat melihat permukaan air dalam pipa akan naik. Lain hasilnya jika kamu mencelupkan pipa tersebut ke dalam bejana berisi air raksa. Permukaan air raksa dalam tabung akan turun atau lebih rendah daripada permukaan air raksa dalam bejana. Gejala inilah yang disebut dengan gejala kapilaritas kuat.
Nah, gejala kapiler tersebut dipengaruhi oleh adanya adhesi dan kohesi. Air dalam pipa kapiler naik karena adhesi antara partikel air dengan kaca lebih besar daripada kohesi antar partikel airnya. Berbeda dengan air raksa, adhesi air raksa dengan kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel air raksa. Oleh karena itu, sudut kontak antara air raksa dengan dinding kaca akan lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kaca. Zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Nah, di sini ada beberapa contoh manfaat kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, pada manusia, hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru kita dan akan dilepaskan pada saat sel darah merah eritrosit melewati pembuluh kapiler. Yang B, pada ikan filamen pada pembuluh darah insang mengandung pembuluh kapiler untuk memudahkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk yang C, pada tumbuhan rambut akar dan batang tumbuhan terdiri dari pembuluh kapiler sehingga air dan zat hara dari dalam tanah akan naik menuju batang, dahan, dan ranting tumbuhan. Dan yang D, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor yang dapat menghisap cairan naiknya nutrisi dari akar ke daun. Sumbu pada lilin pada manusia, hemoglobin darah akan mengambil oksigen dari paru-paru dan oksigen akan dilepaskan saat eritrosit melewati pembuluh kapiler. Nah, kalau tadi contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada contoh kapilaritas yang menguntungkan. Yang pertama, peristiwa naiknya air dari ujung akar ke daun pada tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Yang ketiga, naiknya minyak tanah pada sumber lampu tempel sehingga lampu itu menyala. Dan yang keempat, air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons, atau kertas hisap. Yang kelima, cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas hisap. Yang keenam, hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru dan akan dilepaskan pada saat sel darah merah eritrosit melewati pembuluh kapiler. Yang ketujuh, filamen pada pembuluh darah insang mengandung pembuluh kapiler untuk memudahkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, batang tumbuhan terdiri dari pembuluh kapiler sehingga zat makanan hasil fotosintesis dari dalam daun dapat disebarkan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan sekalipun terletak paling atas atau ujung. Yang kesembilan, naiknya minyak tanah pada sumbu obor sehingga obor dapat menyala. Yang kesepuluh, merembesnya air pada tisu ketika ada air yang tumpah di meja atau lantai. Kemudian kita letakkan sebagian tisu, maka air tersebut akan terserap tisu, sehingga tisu dapat digunakan untuk membersihkan meja atau lantai yang tertumpahi air. Yang 11, naiknya air pada serat kain. Sama halnya pada naiknya air pada tisu, ketika kain dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka air tersebut akan meresap pada seluruh kain dan air akan habis di dalam gelas. Dengan adanya peristiwa ini, proses mencuci pakaian akan menjadi semakin mudah. Yang ke-12, meresapnya air pada kain pel ketika ada air yang tumpah di lantai keramik.
Nah, kalau tadi ada contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari dan yang menguntungkan, kali ini ada contoh kapilaritas yang merugikan. Yang pertama, basahnya tembok rumah bagian dalam ketika hujan. Ketika terkena hujan, tembok bagian luar akan basah, kemudian merembes ke bagian yang lebih dalam. Yang kedua, dinding rumah menjadi retak karena pori-pori dinding menyerap air dalam tanah. Yang ketiga, menyebarnya tinta di atas permukaan kertas sehingga dapat merusak tulisan, gambar, atau memberikan noda pada kertas yang bersih. Yang keempat, lumut yang menempel pada dinding akibat dinding menyerap air dapat membuat dinding mudah lapuk dan rapuh. Yang terakhir, cat pada dinding rumah menjadi rusak akibat air terserap oleh pori-pori dinding. Nah, untuk yang sekarang kita akan membuat kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih? Yang pertama, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui celah-celah. Yang kedua, semakin besar celah atau pori benda yang dialirinya, maka semakin cepat pula peristiwa kapilaritas yang terjadi. Yang ketiga, semakin kecil celah atau pori benda yang dialirinya, maka semakin lambat kapilaritas yang terjadi. Yang terakhir, kertas tisu lebih cepat menyerap cairan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.